Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat desain atau prototipe yang kita buat di Figma bisa menjadi sebuah animasi. Nah, caranya dengan mengekspor file Figma ke dalam website yang namanya Lottie-File. Apa itu Lottie-File? Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat mengenai Lottie-File. Jadi, Lottie itu adalah format file animasi berbasis JSON yang memungkinkan teman-teman mengirimkan animasi pada platform apapun semudah mengirimkan aset statis. Nah, teman-teman bisa baca-baca lagi mengenai arti dari Lottie di website resminya yaitu lottiefiles.com. Kita akan fokus pada file Figma atau desain yang ada di Figma, kita ekspor menjadi sebuah animasi di dalam plugin Lottie-File. Tentunya teman-teman harus melakukan install di Figma atau di sini juga bisa dijelaskan install dev mode plugin. Nah, di sini juga Lottie sudah memberikan informasi contoh dari setiap pembaruan yang dilakukan antara Figma dan Lottie dari 2023 sampai yang terbaru adalah 2024. Nah, untuk yang 2024 itu kurang lebih dia itu mendukung Figma developer atau mode developer. Jadi bisa mengakses kodenya atau bisa mengambil aset linknya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke dalam file Figma-nya. Nah, pertama-tama teman-teman harus melakukan install plugin Lottie-File-nya. Klik bagian ini, kemudian pilih plugin. Nah, di sini saya sudah melakukan install ya, jadi sudah ada. Nah, jika teman-teman belum ada, tinggal ketikkan namanya yaitu Lottie. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian klik bagian ini. Nah, dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Dia menyuruh kita untuk melakukan login via browser atau membuat akun. Jadi, jika teman-teman belum punya akun Lottie-File-nya, silahkan masuk ke website resminya yaitu lottieFile.com untuk membuat akun atau masuk ke dalam akun yang sudah ada. Nah, di sini karena saya sudah ada, tinggal klik login via browser. Nah, nanti karena di sini saya sudah memiliki akun, muncul informasi untuk allow access. Saran saya untuk email antara email Lottie-File dan email Figma itu sama agar lebih mudah gitu atau lebih enak untuk sinkronisasinya. Nah, ini sudah terhubung ke dalam aplikasi Figma. Nah, jika sudah terhubung, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan membuat satu frame yang nantinya diubah menjadi animasi di dalam Lottie-File. Kita geser bagian ini ke sini. Kemudian teman-teman tinggal klik bagian kotak ini, kemudian tinggal klikkan seperti ini. Jadi dia otomatis membuat frame ya. Nah, di sini saya ubah warnanya menjadi warna merah ya, merah seperti ini, merah Dove. Nah, jika sudah seperti ini, hasilnya export to Lottie-nya muncul. Jadi kan sebelumnya teman-teman belum ada ya. Nah, seperti ini, nggak bisa diklik.
karena belum memiliki atau belum melakukan select frame-nya. Nah, jadi teman-teman harus buat satu frame terlebih dahulu, kemudian baru bisa muncul bagian ini. Kemudian klik bagian export to Lottie. Sebentar, ini belum muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini. Atau teman-teman bisa ubah-ubah untuk animasinya, atau dibuat kecepatannya berubah menjadi mungkin lebih lambat, lebih cepat gitu sih. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan pilihan-pilihannya mau seperti apa. Karena di sini banyak banget untuk tema-tema animasinya. Kita coba salah satu ya di sini. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, teman-teman bisa save atau simpan di akun Lottie teman-teman, atau teman-teman bisa langsung insert atau masukkan GIF di dalam Figma-nya. Nah, di sini kita masukkan saja GIF ya. Nah, di sini ada pilihannya yang kecil, kemudian sedang, ataupun yang besar. Nah, kita pilih yang sedang aja, karena yang besar itu dia harus berbayar ya. Nah, di sini transparansinya atau transparannya itu diadakan atau tidak gitu. Kita klik bagian GIF. Nah, dia akan memunculkan informasi apakah untuk disimpan di file yang ada di Lottie file kita, yaitu di websitenya ya. Kita cancel aja. Harusnya dia sudah muncul di bagian ini. Kita cancel lagi, kita lihat ini ya, dia sudah ada, nggak kelihatan, tapi teman-teman ini dihapus dulu. Nah, ini kan nggak kelihatan. Teman-teman bikin frame yang agak gede, nah seperti ini. Nah, bagian ini kita perkecil aja segini, atau kalau nggak kita ubah di sini 200. Kita masukkan ke bagian ini, kita rata tengahkan. Nah, ketika nanti dilakukan pengujian atau prototipe, nanti dia akan muncul animasinya. Kita klik reload. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya ketika kita membuat rangkaian prototipe. Contohnya kita akan membuat sebuah rangkaian animasi atau prototipe sebuah tong sampah. Nah, kita buat secara sederhana aja. Ukurannya kurang lebih kecil aja ya teman-teman. 60, kemudian kita perbesar jadi 60, tingginya kurang lebih 4 aja. Nah, bagian rodetnya kita buat jadi 50.
Nah, kita duplikat bagian ini. Kita buat menjadi sekitar 18. Ininya kita tingkatkan jadi 5. Nah, bagian yang 50 ini atau rodetnya, kita hapus bagian bawahnya. Agar menciptakan seperti ini. Jadi seperti penutup tempat sampahnya. Kemudian kita grup komen G atau CTRL plus G. Selanjutnya kita buat persegi panjang seperti ini. Kurang lebih ukurannya 50, kemudian di sininya 60. Oke, jaraknya kita coba lihat 6. Kita jaraknya kasih 5 aja. Kemudian rondet ininya yang di bawah kita buat rondet sekitar 8. Oke, 8. Kita buat corak garis ya, corak garis sekitar 5 dan 35 atau 50. Oke, 50 aja ya teman-teman. Nah, kita buat juga menjadi rounded. Di sininya kita ubah menjadi warna hitam. Nah, bagian ini tinggal diduplikat. Pilih semua bagiannya, yang ini. Kemudian teman-teman klik kanan, Add Auto Layout. Kita buat jaraknya menjadi sekitar 10. Nah, bagian ini dan kotak yang di belakangnya kita gabungkan, tapi terlebih dahulu kita rata tengahkan. Ini juga kita rata tengahkan, kemudian grup. Ini sudah terbentuk. Kita buat lingkaran kecil, ya sekitar, sambil tekan shift ya, sekitar 14. Kita buat dua bagian di sini. Warnanya itu kita buat yang pertama itu warna merah seperti ini ya. Yang kedua itu warna oranye seperti ini. Oke, kita gabungkan seperti ini. Jadi select semua bagiannya, kemudian klik kanan, kemudian group selection. Nah, dari group selection teman-teman klik lagi menjadi frame selection. Nah, bagian frame selection kita ubah menjadi sekitar 150 kali 150. Nah, ini kan gede nih. Teman-teman tinggal klik bagian yang paling dalam atau bagian yang di grup ketiganya ya. Yang ini, kemudian klik bagian ini untuk merata tengahkan seperti ini. Jadi posisinya itu tepat di bagian tengah. Selanjutnya kita duplikat bagian ini seperti ini. Nah, ketika sudah diduplikat, kita langsung lakukan prototype step by step ya. Kita pilih ganti yang on tap menjadi after delay ya sekitar 200. Kemudian di sini jadi smart animate kurang lebih sekitar 300. Nah, bagian ininya kita buat seperti ini. Yang ini ya. Oke. Langkah selanjutnya, bagian tutupnya kita dorong 1, 2. Kemudian kita miringkan sekitar 15 seperti ini. Kita duplikat lagi.
Nah, bagian frame ketiga kita buat prototipe lanjutan ke bagian frame keempat. Kita buat jadi after delay lagi. Di sini ganti menjadi 200. Oke, ini sama. Nah, bagian ini itu kita geser, atau bagian bolanya kita geser ke sini. Seperti ini. Kita duplikat lagi jadi frame kelima. Nah, frame keempat kita buat prototipe lanjutan ke frame 5. Klik bagian after delay. Oke, di sini kita buat jadi 200. Nah, kemudian bagian yang di frame 5 kita geser ke sini. Seperti ini. Kemudian duplikat lagi. Tarik ke frame ke-6. Nah, di frame ke-6 kita ubah lagi 200. Oke. Nah, bagian ini dan bola yang ini kita masukkan ke bawah. Nah, ini kan di luar ya. Kita ubah menjadi ke belakang. Jadi send to back. Nah, ini juga iya. Klik kanan, pilih yang send to back. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Oke. Ini juga sama. Nah, bagian ini kita hilangkan atau opacity-nya kita nolkan dari 100% menjadi 0%. Bagian ini juga sama. 0%. Nah, bagian ini yang warna oranye ya, yang dibuat menjadi hilang. Kemudian baru bagian ini biarkan. Nah, bagian ini baru masuk. Dan kita klik bagian prototype untuk balik ke awal. Klik bagian after delay 200 seperti ini. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Oke ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, di bagian ini kita hilangkan saja untuk bulatannya. Kita hapus atau delete agar hasilnya lebih baik lagi. Oke, langkah selanjutnya ketika frame ini sudah dibuat. Nah, bagian ini kan sudah ada nih. Kita tarik ke atas saja. Kemudian kita rata tengahkan. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pilih plugin Lotifel. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih frame. Nah, dia akan muncul flow pertama. Karena frame kedua ini dia adalah flow pertama. Nah, ini. Oke, kita klik yang flow pertama. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan dia ada animasinya. Kemudian di sini juga kecepatannya bisa diubah. Pengen cepat atau pengen lebih lambat bisa. Oke, segini ya, 0,5 aja. Kemudian bisa disimpan di Lotifel-nya, atau teman-teman cuman ingin memasukkan di Figma secara langsung dengan format GIF, itu bisa. Dan di sini saya
coba kita simpan ya ke dalam website Lottie filenya. Nah, di sini sudah ada nama file project kita. Nah, di sini pilih yang project pertama, kemudian tinggal save bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa namanya nanti diubah di dalam file Lottie-nya. Kita tunggu. Oke, dia sudah tersimpan. Nah, teman-teman bisa cek di website Lottie-nya. Jadi teman-teman masuk ke sini, misalkan sudah punya akunnya, kemudian tinggal teman-teman nah, di bagian ini sudah ada file yang kita buat. Jadi animasi yang kita buat sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga bisa diedit warnanya, transparansinya dan lain sebagainya. Nah, formatnya itu bisa GIF, MP4 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang premium atau berbayar. Kalau yang ini format JSON. Jadi bisa di-download ya. Nah, kita balik lagi tadi, kalau teman-teman lihat itu dia maksimalnya adalah 10. Jadi kita dikasih gratis itu 10 file ini. Jadi teman-teman maksimalkan. Kalau nanti pengen nambah atau pengen lebih dari 10 ya, teman-teman harus melakukan upgrade. Oke. Kita coba masukkan file yang ada di sini. Itu yang ini ya. Kemudian kita pilih yang GIF aja. Kemudian kita ekspor. Nah, nanti dia kesimpan dalam format GIF. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi ada yang telah kita download seperti ini formatnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam Figma. Caranya tinggal tarik dan masukkan ke dalam file Figma seperti ini. Kita coba cek kembali. Sebentar. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau kurang besar, kita tinggal tarik supaya lebih besar. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.